Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ego Andrian. Saya mahasiswa dari UIN Sultan Syarif Qasim Riau dan saya dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Oke, sebelum kita membahas tentang materi psikoanalisa, ada kalanya kita mengetahui sekilas biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang Jerman berketurunan Yahudi, lahir di Freiburg, Moravia, 6 Mei 1856. Anak tertua dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah pedagang yang kurang sukses di Moravia. Lalu keluarga Freud pindah ke Leipzig, Jerman ketika Freud berumur 4 tahun. Keluarga mereka pindah lagi ke Wina dan tinggal di sana selama kurang lebih 80 tahun. Pada tahun 1881, ia membuka praktek untuk orang-orang yang mengalami gangguan jiwa dan emosi. Selama 1920 sampai 1930, Freud mencapai kesuksesan. Namun, kesehatannya semakin menurun. Hal ini disebabkan kebiasaan hidup Freud yang buruk seperti merokok, minuman keras, dan memakai drugs. Freud mengalami penurunan kesehatan dan meninggal di London pada tanggal 23 September 1939. Konsep teori psikoanalisa menurut Sigmund Freud mempunyai 3 arti. Dianya yang pertama digunakan menentukan sebuah metode penelitian terhadap proses-proses psikis yang sebelumnya hampir tidak terjangkau oleh penelitian ilmiah. Oke, yang kedua, menunjukkan suatu teknik untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan yang dialami pasien neurosis. Dan yang ketiga, menunjukkan seluruh pengetahuan psikologis yang diperoleh melalui metode teknik tersebut. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud pada tahun 1920. Yang pertama, alam sadar. Kita sadar akan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang dapat kita lihat dan rasakan, mencakup semua sensasi dan pengalaman yang kita sadari. Yang kedua adalah alam prasadar, bagian di mana kita dapat menjadi sadar jika kita menghadirkannya. Yang ketiga adalah alam bawah sadar, proses mental yang terjadi tanpa adanya alam sadar atau mungkin terjadi dengan adanya pengaruh yang khusus, merupakan fokus dari teori psikoanalisa. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud pada tahun 1923 yaitu id, ego, dan superego. Baik, kita akan membahas tentang id. Id adalah sistem kepribadian yang asli dari manusia sejak lahir, merupakan tempat penyimpanan insting dan libido. Id merupakan struktur yang kuat dari kepribadian karena id menyediakan energi bagi kedua komponen lainnya. Fungsi id adalah untuk mencapai kesenangan dan menghindari kepuasan. Jadi id itu sangatlah egois. Oke, kita akan membahas tentang ego. Ego adalah sistem kepribadian yang mulai masuk peranan kognitif. Ego membantu id mengurangi ketegangan yang besar dari id ego, memutuskan perilaku yang cocok dan yang dapat diterima oleh masyarakat, waktu, tempat, dan objek. Oke, kita akan membahas superego. Superego adalah sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai moral dan bersifat evaluatif, mempertimbangkan baik dan buruknya suatu pekerjaan yang kita lakukan. Tujuan superego bukan untuk menunda-nunda sang pencari kesenangan, melainkan untuk menghambat mereka semua. Setiap apa yang kita perkerjakan, baik dan buruknya, kita akan melalui proses superego. Itulah tujuan superego, menimbang-nimbangkannya semua.
Dari struktur kepribadian menurut Sigmund Freud tadi yang 3 itu, yang id, ego, dan superego, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa id adalah menentukan kepuasan, ego mencoba untuk menundanya, dan superego mengagungkan moralitas di atas semuanya. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian individu menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud dipengaruhi oleh faktor kematangan dan cara-cara seseorang mengatasi ketegangan. Ketegangan sendiri dapat timbul karena adanya frustasi, konflik, dan ancaman. Upaya mengatasi ketegangan ini dilakukan individu dengan identifikasi, sublimasi, dan mekanisme pertahanan ego. Oke, kita lanjut membahas tentang tahapan perkembangan. Tahapan perkembangan ini ada 5. Dianya yang pertama tahapan fase oral, di mana kepuasan yang diperoleh anak melalui mulutnya. Dia di usia 0 sampai 1 tahun. Dan yang kedua, fase anal, di mana kepuasan anak diperoleh melalui lubang anusnya dengan buang air besar. Itu di fase 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga, fase Pallids, di mana daerah organ dan pusat perhatian anak adalah berada di kelaminnya. Itu di usia 3 sampai 6 tahun. Dan yang keempat, fase Platen. Perkembangannya lebih tidak nampak karena anak lebih berminat pada pergaulan dengan orang-orang lain dalam kehidupannya. Ini di usia 13 tahun. Kelima adalah fase genital, di mana objek seksualnya tidak lagi bertuju pada diri sendiri, melainkan lawan jenis ataupun yang di luar dirinya. Inilah yang disebut dengan fase genital. Hakikat manusia menurut pandangan psikoanalisa. Hakikat manusia terbentuk dari kepribadian, dan kepribadian adalah semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam diri dan digunakan untuk beraksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Corak perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada manusia. Perkembangan kepribadian tersebut bersifat dinamis. Artinya, selama individu masih bertambah pengetahuannya dan mau belajar serta menambah pengalaman dan keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya. Kepribadian adalah ciri, karakteristik, gaya atau sifat-sifat yang memang khas dikaitkan dengan diri kita. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tingkah laku salah suai. Teori ini mengatakan bahwa kepribadian dan karakter seseorang lebih condong berasal dari individu itu sendiri. Tingkah laku salah suai dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tingkah laku salah suai menurut struktur kepribadian psikoanalisis. Yang kedua, tingkah laku salah suai menurut tahapan-tahapan perkembangan. Yang ketiga, tingkah laku salah suai dalam melaksanakan pertahanan diri. Yang keempat, teknik konseling salah suai menurut psikoanalisis. Oke, dari materi kita tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya psikoanalisa menggambarkan perkembangan sebagai sesuatu yang bisa tidak disadari atau di luar kesadaran dan diwarnai oleh emosi. Pendiri teori ini adalah Sigmund Freud. Freud membagi 3 elemen dasar dalam membentuk mental, yaitu alam bawah sadar, tidak sadar, dan kesadaran. Freud juga menggambarkannya sebagai id, ego, dan superego. Id yang hanya mengandalkan atau mencari sebuah kesenangan, ego yang berusaha untuk menyeimbangkannya antara id dan superego
Sedangkan superego adalah semua hal yang berkaitan dengan nilai dan moral. Freud membagi tahapan perkembangan pada manusia menjadi 5 tahapan perkembangan, yaitu tahapan moral, tahapan anal, tahapan Alit, tahapan Leslie, dan tahapan klinikal. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun cara berbicara saya yang salah, saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.